Saya sejujurnya waktu saya disuruh di sini, saya doa, saya lihat-lihat saudara semua. Saya bersyukur buat setiap saudara. Saya lihat banyak orang-orang lama di sini, orang-orang yang dari Mahanaim, ada yang dari luar kota juga, bahkan ada oma-oma, ada nenek-nenek dan sebagainya. Saudara, nenek-nenek oma-oma. Tapi walaupun saudara oma-oma tetap seperti Kaleb, kekuatanku tidak berkurang. Kekuatanku tidak berkurang seperti aku dahulu. Saudara, kalau kadang dalam hidup ini kita mempunyai namanya pertandingan. Paulus berkata kita akan bertanding dan kita menghadapi pertandingan. Dan sejujurnya kalau dulu itu Tuhan bilang di perjanjian baru itu perjanjian Melkisedek. Mungkin saya kalau sharing saya bakal lompat-lompat. Tapi saya sharing saudara. Kalau perjanjian Melkisedek ini kita ini seperti satu pertandingan yang bukan masalah senior atau bukan masalah junior. Kadang ada orang yang lebih dulu ikut Tuhan. Tapi kalau dia stuck, dia bisa terbalap dengan yang mudanya. Tapi saudara, di dalam pertandingan kita, sejujurnya Tuhan berkata seperti ini, kalau saya boleh bilang, Tuhan itu bukan cuma memanggil kita untuk memulai pertandingan ini. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengakhiri pertandingan kita dengan sangat dahsyat. Dan sejujurnya saya lihat role model dalam hidup saya lihat engkong saya lihat emak saya. Mereka adalah orang-orang yang hebat yang bisa mengakhiri pertandingan dengan sangat dahsyat. Saya pernah cerita, saya suka cerita kalau di tempat saya. Dulu itu di tahun 19 berapa ada 2 pahlawan iman yang Tuhan panggil. Dan sejujurnya dari setiap generasi ke generasi Tuhan akan menunjuk dan Tuhan akan memanggil setiap pahlawan iman. Tapi akan ada orang yang mau, tapi akan ada orang yang gak mau. Contohnya siapa? Contohnya Bu Iin aja. Bu Iin suka bilang gini, Mahanaim ini, kalau suka bilang Bev, Mahanaim ini, Mami itu bukan orang pertama yang Tuhan tunjuk. Mami itu orang kelima, orang keenam yang Tuhan tunjuk. Yang orang 1 sampai 5-nya mungkin ada hamba Tuhan, ada pengusaha, ada apapun. Dan disuruh Tuhan A, dan semua nolak sampai ke-5 jatuhlah ke Mami. Dan panggilan sama Tuhan, warisan yang ilahi, kadang-kala seperti itu. Waktu Tuhan tawarkan ke tengah-tengah kita, akan ada orang yang mau ngambil, akan ada orang yang gak mau ngambil. Tapi ini yang sedih saudara. Dulu di Amerika itu ada 2 pahlawan iman. Yang bernama satu Billy Graham, yang satu lagi bernama Charles Templeton. Mereka adalah pahlawan iman yang sangat dahsyat. Bahkan di awal orang-orang percaya Charles Templeton jauh lebih dahsyat dibanding Billy Graham. Charles Templeton memulai dengan gereja yang sangat dahsyat, KKR, 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 KKR. Tapi hari ini cuman ada satu pahlawan iman yang menyelesaikan dengan sampai garis akhir, Billy Graham. Charles Templeton kemana? Charles Templeton dia nulis buku, dia bilang gini, farewell to God, selamat tinggal Tuhan. Dan dia mengakhiri hidupnya menjadi ateis. Dan dia berkata, aku jadi ateis, selamat tinggal Tuhan. Sudah kenapa seperti itu? Charles Templeton itu orang yang hebat. Dia dipanggil Tuhan seperti Billy Graham. Kalau bikin KKR di stadion, mereka kan berdua. Kayak tadi saya sama Vincent, kita kan berdua. Dan kita berdua nanti kalau nggak Vincent dulu, saya dulu, Charles Templeton dulu, Billy Graham dulu, ganti-gantian. Satu titik, di tengah KKR yang dahsyat, di tengah dahsyat banget. Dan dia itu punya satu karunia, setiap kali dia ketemu orang sakit, kalau tangannya panas, dia pegang, itu nggak peduli sakit apapun, orang itu akan sembuh. Nah, satu titik di tengah KKR yang dahsyat dengan karunia berjalan dalam sign and wonders. Satu titik, tiba-tiba istrinya Charles Templeton ini sakit. Istrinya Charles Templeton ini sakit, kena kanker. Dan waktu sakit, gak berapa lama Charles Templeton doa ke Tuhan, doa ke Tuhan, doa ke Tuhan, doa ke Tuhan, doa ke Tuhan. Satu titik, tangannya gak pernah panas. Dia doain, dan istrinya gak sembuh. Singkat cerita, istrinya meninggal karena sakit kanker. Tapi di hari yang sama istrinya meninggal, di peti mati istrinya meninggal. Di hari yang sama ada beberapa orang sakit datang dan tangannya panas dan dia doain sembuh. Hal itu membuat hatinya kecewa. Dan gak perlu waktu lama setan menyerang dengan kekecewaan. Dia mengakhiri hidupnya dengan membuat satu buku berkata farewell to God. Selamat tinggal Tuhan.
Billy Graham hari ini semua presiden Amerika yang mau dilantik harus didoain dulu sama Billy Graham. Dia pahlawan iman yang sangat dahsyat. Dan dia mengakhiri pertandingan dengan sangat dahsyat. Saudara, apa sih yang membedakan? Tuhan sama-sama memanggil dengan sangat dahsyat. Tapi adakah yang bisa mengakhiri juga dengan sangat dahsyat? Dan sejujurnya kekecewaan adalah hal yang sangat berbahaya. Itu makanya Tuhan berkata kepada Yohanes Pembaptis, berbahagialah yang tidak kecewa dan menolak aku. Waktu kita kecewa, satu titik tanpa sadar, kita mulai menolak Tuhan. Kekecewaan adalah hal yang sangat berbahaya. Hari ini saya mau berkata, beberapa dari saudara, kalau yang muda, yang masih muda, perjalanan kita masih panjang. Kita akan melihat lawatan yang sangat dahsyat di tengah-tengah kita. Tapi saudara, buat beberapa saudara yang senior, saya tahu perjalanan iman saudara sangat dahsyat. Dan saya juga sangat tahu, paling tinggal berapa langkah lagi, saudara akan di surga selama-lamanya dalam kekekalan. Mengakhiri dengan sangat dahsyat. Tapi sekali lagi, bisakah kita mengakhiri dengan sangat dahsyat? Saudara, kalau contoh yang paling dahsyat itu, kalau apalagi ini banyak oma-oma ya, saya suka lihat dari emak saya. Emak saya itu orang yang sangat hebat. Saya tuh senang banget sama emak saya. Karena kalau dulu waktu kecil namanya sebagai cucu, saya tuh kadang suka nakal. Waktu saya nakal, saya akan dimarahin sama papa mama saya. Dan kalau dimarahin sama papa mama saya akan biasanya dibela sama engkong. Thank you engkong. Saya akan dibela sama engkong. Engkong yang akan belain, jangan galak-galak lah ke cucu. Nanti kalau saya lebih nyebelin lagi, akhirnya engkong saya yang marah. Dan kalau engkong saya yang memarah, pembela saya selain Tuhan Yesus adalah emas saya. Biasanya nanti habis itu emas saya yang ngebela, udah layang, jangan marah-marah. Nanti kalau udah emak bilang kayak gitu, marahnya mulai reda, engkong itu. Habis marahnya mulai reda, saya akan bilang ke engkong, tuh kong jangan marah-marah kong. Nanti marah lagi dan sebagainya. Tapi saya sayang banget sama emas saya dan emas saya itu orang yang hebat. Dia itu salah satu orang, beliau itu salah satu pahlawan iman kalau menurut saya yang contoh evangelismnya sangat tinggi, sangat dahsyat. Dia itu bahkan sampai akhir hidupnya, dia senang banget buat makanan, dia kasih ke orang-orang miskin dan sebagainya. Bahkan ada satu jemaat kita, saya aja kadang gedek saudara. Satu jemaat saya di Windu emang kurang mampu, datang ke Windu, kebaktian. Ma itu ngelihat, oh ini setia ya. Dan Ma itu selalu bergerak itu dengan kasih, jujur aja dengan belas kasihan. Kalau saya boleh bilang. Jadi setiap kali ada orang yang kasihan, hati Ma tuh gak kuat. Pasti dikasih apa. Satu ada satu orang miskin gak mampu datang ke Windu. Udah datang ke Windu, kebaktian, Ma tuh kasihan. Dikasihlah uang satu. Dari kasih uang, datang lagi. Dikasihlah lebih lagi. Dikasih lagi sampai satu titik, dia bilang ke Ma, saya gak tahu, jujur aja saya gak tahu, ini kendala ya. Kadang waktu kita berbuat baik, kadang ada orang-orang yang seakan-akan memanfaatkan kalau saya boleh bilang. Dan ini saya lihat sendiri, tapi waktu itu udah dikasih uang, dikasih makan, dikasih berkat. Orang datang lagi dan bilang makasih tapi perlu lagi ini. Sampai satu titik dia perlu tempat tinggal. Dan saudara tahu akhirnya apa yang melakukan? Emas saya beliin orang itu apartemen di Bandung. Dibeliin apartemen, dikasih ini apartemen buat kamu. Biar kamu punya tempat tinggal. Satu titik setelah apartemen, dalam berapa bulan, berapa tahun, apartemennya dijual saudara. Apartemennya dijual, dia datang lagi ke emak. Butuh uang lagi, butuh tempat tinggal lagi. Dan hal yang paling konyol, emak pernah mau bilang, Bev, apa emak beliin apartemen lagi ya? Saya dalam hati, saya bilang ke emak, cukup emak. Emak baik banget ngasih, tapi kadang kelewatan. Tapi emak bilang gini, Bev, mau orang itu ngelakuin apapun, mau orang itu mau jual lagi, mau orang itu ngambil, mau orang itu ngomongin kita, itu hak mereka sama Tuhan. Tapi bagian kita sama Tuhan adalah untuk tetap memberi. Orang itu boleh jual apartemennya, orang itu boleh jual apartemennya minta ke emak uang lagi. Bagian kita memberi. Saudara kadang tentang evangelism ya, kita bisa ngasih teori sangat banyak. Tapi sejujurnya kadang selain teori, bisakah kita mulai memberi.
memberi, menyebarkan, memberi. Saudara, di Windu kadang banyak jemaat yang menurut saya mungkin karena saya lihat kadang buat saya greget. Ada satu orang lagi datang, satu laki-laki masih muda lebih tua dari saya, udah umur 40 lah, 40-an, nggak kerja, pengangguran. Tiap kali datang ke mak, minta uang. Satu titik engkong kesel, namanya engkong bilang udah cukup lah yang. Datanglah ke Windu lagi, pencet bel dan bilang, Om, Ma ada. Terus engkong saya yang buka, engkong bilang, oh Ma ada di kamar, tapi kamu kesini mau minta uang ya? Terus orang itu bilang, iya saya butuh buat uang. Sama engkong ditolak, nggak boleh, sorry kamu nggak boleh, udah cukup kemarin kan udah dikasih, nanti lagi ya. Terus orang itu malah ngomong ke engkong saya ngomong gini, dasar kamu anjing, kamu nggak mau ngasih uang, dasar kamu anjing. Tapi hebatnya engkong, waktu diomong gitu engkong gak marah loh. Padahal dia gak pernah ngasih apapun, engkong yang ngasih berkali-kali, emas yang ngasih. Engkong bilang, emang bener aku anjing. Terus akhirnya ditutup. Saudara tahu, gak berapa lama lagi orang itu datang ke Windu. Engkong lagi gak ada ketemu emak. Udah cerita, kita udah bilang, Mak, dia itu habis maki-maki engkong, ngomong anjing. Emak bilang, itu hak dia nang. Hak emak, bagian emak tetap memberi. Dan akhirnya dengan kadang saya gedek saudara. Kadang saya kesel tapi emak tetap memberi. Saudara, bagian kita, makanya kalau saya selalu bilang gini, jangan pernah lihat hasil. Kita lihat hasil kita pasti kecewa. Kita lihat hasil bagus kita sombong, kita lihat hasil jelek kita kecewa. Kalau kita lihat hasil, kita lihat orang maki-maki kita marah. Kalau kita lihat hasil, kita lihat orang yang kita kasih barang dijual lagi kita marah. Tapi jangan lihat hasil. Bagian kita cuma melakukan kehendak Bapa. Dan waktu Tuhan berkata apapun, mari kita berikan. Saudara, saya lihat hidup emak. Dia hidup yang hebat lah. Saya lihat satu titik di Boromeus di Bandung, kalau saudara tahu ada rumah sakit Boromeus. Terakhir emak sakit karena tua di Boromeus. Di kasur rumah sakit. Malah lagi tiduran di kasur rumah sakit, selang udah di hidung, penyakit komplikasi udah banyak, pakai selang dan sebagainya, ngomong udah susah. Saya nemenin, saya duduk di samping, saya nemenin. Dan saya lihat ya, bagaimana hati yang tidak kecewa. Banyak dari kita, ini bahaya gini, banyak dari kita, waktu kita mau menjalankan evangelism, atau kita mulai memberi, bergerak buat orang miskin atau apapun, waktu kita lihatnya nggak sesuai dengan yang kita mau, kita kecewa. Waktu kita kasih orang uang, gak berapa lama orang itu minta lagi, dan kita tolak, orang itu ngomong anjing ke kita. Kita kecewa, kita bilang dia gak layak terima uangku. Padahal kalau mangkong saya selalu bilang, Bev, ini bukan uang kita, ini uang Tuhan. Kalau Tuhan mau kita memberi, kita tetap memberi. Tapi ini hebatnya yang hati gak kecewa. Makanya saudara, hati yang kecewa itu sangat berbahaya. Waktu di kasur rumah sakit, emak saya lagi tiduran, saya nemenin di Boromeus. Saya nemenin dengan selang yang sakit komplikasi dan sebagainya. Terus saya duduk sebelahnya, tiba-tiba emak megang tangan saya. Saya tanya, kenapa Mak? Ada apa Mak? Terus waktu emak megang tangan saya, emak bilang ke saya gini, Bev, kita nyanyi yuk. Saya nanya, Mak nyanyi apa? Di rumah sakit, di ranjang rumah sakit. Tiba-tiba emak saya suruh saya nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang dalam segala setan. Haleluya, haleluya. Saudara, itu mungkin kalau menurut saya surga bergetar. Itu saya nyanyi dengan suara saya yang fales. Dengan di samping kasur emak saya lagi tiduran di ranjang rumah sakit. Dengan suara yang terbatas-batas karena selang di mana-mana. Saya biasanya nyanyi itu dengan praise, dengan ketawa-ketawa. Hari itu saya nyanyi dengan air mata. Saya nyanyi berkali-kali emak minta saya nyanyi. Saya tanya sama emak, Mak, kenapa emak minta saya nyanyi seperti itu? Terus emak bilang gini, Bev, sebentar lagi emak pulang. Dan emak lagi mendeklarasikan bahwa emak telah menang dengan apapun. Dan sampai garis akhir dengan penuh kemenangan. Saudara, saya lihat malamnya, habis itu malamnya emak langsung pulang. Emak pulang ke surga dan pulang. Tapi hari itu saya lihat bagaimana seorang pahlawan iman bukan cuma mengawali
pertandingan dengan sangat dahsyat. Tapi saya bisa lihat bagian pahlawan iman mengakhiri pertandingan dengan sangat dahsyat. Hari ini saudara, kita minta pertolongan Tuhan. Mari kita akhiri pertandingan kita dengan sangat dahsyat. Saudara, di sini dikatakan seperti ini. Kita buka di Efesus 1 ayat 17. Saya selalu diajarin nih bilang seperti ini. Efesus 1 ayat 17 baca aja. Dan meminta, ini yang Paulus katakan kepada jemaat. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Supaya ia memberikan kepada kita roh apa saudara? Roh hikmat dan apa? Wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18-nya. Dan supaya ia Tuhan menjadikan mata hati kita terang. Agar kita mengerti pengharapan apakah pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara, itu makanya kenapa kau Pak Agung kalau sebelum firman dia selalu doa biar roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan. Tapi kalau saya suka diajarin gini Bev, saya suka diajarin sama Engkong kalau lagi baca Alkitab pagi-pagi. Saya selalu bilang gini Bev, sebelum kamu baca Alkitab, kamu doa dulu ke Tuhan. Minta Roh Kudus menjelaskan. Kalau enggak pasti bosan jadinya. Kalau enggak pasti jadinya bosan. Kamu pasti enggak kuat, akhirnya kamu bosan dan kamu tutup Alkitabnya. Tapi kamu bilang, saya minta Roh Kudus ngejelasin. Dan kamu bilang gini, kalau Roh Kudus ngejelasin, baca ayat per ayat. Kadang banyak orang itu ngedengar Pak Yusak itu baca Alkitab 50 pasal. Dan kita fokusnya 50. Jadi kita baca berat, ABC. Hari ini udah berapa ya? Oh 20, berarti 30 lagi. Oh hari ini udah mau malam 40. Oh berarti sebelum tidur 10 lagi. Diberesin 50, udah 50 plong. Oke, besoknya ngulang lagi yang sama. Dan jujur, kamu bilang gini Bev, kalau kamu baca seperti itu, kamu cuma dapat sebagian. Cuman baru kulitnya aja. Tapi Pak Yusak bilang gini, Bev, banyak orang ngertinya cuma 50, tapi sebenarnya kalau engkau boleh bilang, engkau bilang saya, baca ayat per ayat. Dan waktu kita baca satu ayat itu maknanya sangat luas. Dan kita dalamin dari kedalaman sampai kedalaman. Ayat apapun contohnya gini, meminta kepada Tuhan Yesus Kristus Bapa yang mulia supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Dalamin lebih dalam lagi yang kamu bilang. Kalau udah selesai ayat itu dan kamu rasa udah ini, lanjut ke ayat kedua, lanjut ke ayat ketiga. Tapi jangan baca cuman karena mau nunjukin kuantitas. Cuman tujuannya biar 50 selesai dan that's it. Baca ayat per ayat dan minta pengertian. Karena kalau bukan Roh Kudus yang bukain, kita gak akan pernah bisa ngerti. Saudara, sebelum nanti saya lanjut, kita mau doa dulu. Biar roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu itu masuk ke dalam kita. Dan menjelaskan semuanya. Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu. Di sore yang indah ini Tuhan, berikan curahkan roh hikmat, roh pewahyuan di tengah-tengah kami. Dan supaya mata hati kita menjadi terang. Agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan. Betapa kayanya hal-hal surgawi yang di surga sana Tuhan. Yang kau mau curahkan ke tengah-tengah kita. Seperti yang tadi pahlawan iman hamba-Mu Buin berkata, engkau lagi mengosongkan surga, menurunkan setiap karunia-karunia ke tengah-tengah kami. Dan hari ini persiapkan wadah kami untuk kami bisa menerima karunia apapun, senjata apapun yang kau mau bukakan di tengah-tengah kami. Hamba tahu waktunya sudah sangat sedikit dan kau sedang mau menunjukkan semuanya ke tengah-tengah kita. Hari ini Tuhan, wadah kita persiapkan. Berikan roh wahyu dan roh pengertian. Biar sebentar apapun yang disampaikan, perjanjian apapun yang kau mau turunkan di tengah-tengah kita, itu masuk ke dalam setiap kami. Buat kami bisa meresponi itu. Buat kami bisa menangkap dengan iman. Buat kami bisa menangkap itu Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat.
Tuhan, hamba tahu Engkau sedang mempersenjatai kami dengan sangat dahsyat. Tuhan, mampukan wadah ini, mampukan wadah hati kami, pikiran jiwa ini. Kalau bukan dari Roh-Mu, kami pasti gak sanggup Tuhan. Siapa kami? Beracaralah. Beracaralah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tadi Bu In bilang, kalau di sharing tadi pagi, Tuhan itu lagi mau mengosongkan surga. Memberikan semua senjata karunia surgawi tengah-tengah kita. Apapun itu. Tapi saudara, kadang waktu apapun itu, pengurapan, kenabian, supernatural, apapun itu. Tapi selalu itu bersikap itu ada bagian atas, ada bagian bawah. Sudah gini, waktu saya lagi belajar tentang warisan. Untuk melanjutkan tongkat estafet, untuk tongkat estafet itu bisa dilanjutkan. Ada bagian Elia dan ada bagian Elisa. Dan waktu itu connect, jebret, tongkat itu diturunkan. Dan dari Elisa, hati Elisa itu sebenarnya sangat rindu untuk mewariskan, saudara. Elisa itu sangat rindu untuk mewariskan jubah tongkat estafet itu ke Gehazi. Tapi masalahnya dari pihak Elisa, dia berjuang loh. Firman Tuhan berkata, bahkan Elisa bilang ke Gehazi, ini loh aku kasih tongkat, kamu jalan bangkitin anak yang udah mati, gak usah ngomong ke kiri kanan. Elisa sangat rindu untuk memberikan tongkat estafet itu. Tapi di pihak Gehazi miss itu. Saudara, saya kemarin yang waktu saya tahun lalu lah, saya ke Adeboye ke Afrika. Pas saya duduk, tiba-tiba Adeboye khotbah gini. Adeboye itu khotbah gini di tengah KKR. KKR Adeboye gini. Untuk lawatan bisa terjadi tengah-tengah kita, perlu ada saut-sautan. Dan selain saut-sautan, Adeboye bilang gini, Adeboye ngomong gini, Adeboye itu sekarang udah umur 80 tahun, saudara. Dan dia bilang gini, saya sebentar lagi selesai. Adeboye ngomong gitu. Dan saya akan mewariskan itu ke generasi selanjutnya. Adeboye ngomong gitu, dan Adeboye itu bilang gini, tapi untuk warisan itu bisa diturunkan, dia perlu ada Elia ke Elisa. Dan Adeboye bilang, apa Elia ke Elisa? I to an I. Adeboye bilang di tengah khotbahnya, saudara semua, saudara tidak akan pernah bisa menerima apapun tanpa saudara yang namanya satu fase yang namanya I to an I, dari mata ke mata. Apa yang jadi mimpi pemimpinmu menjadi mimpimu. Apa yang jadi kerinduan Tuhan dan pemimpin menjadi kerinduan kita. Dan apa yang pemimpin Tuhan kita benci menjadi yang kita benci. Itu hanya bisa terjadi I to an I. Saudara, apapun firman Tuhan berkata seperti ini. You shall know the truth and the truth that you know shall make you free. Kebenaran itu yang kita terima itu memerdekakan setiap kita. Tapi kenyataannya, jujur aja kenyataannya Tuhan mati buat setiap kita, tapi banyak orang di luar sana yang gak nerima keselamatan. Kenapa? Karena waktu firman Tuhan beracara, waktu ada perjanjian Tuhan diturunkan, Tuhan mati di atas kayu salib, itu perjanjian terkuat. Dan waktu perjanjian itu diturunkan, ada orang yang mendengar itu. Kita pertama mendengar Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Dan ada yang menerima itu. Dan masuk dan berkata dan responi firman itu dengan berkata, Tuhan, aku percaya Engkau mati di atas kayu salib menebus dosaku. Dan kita ditebus dan kita mengalami kuasa kebangkitan, kuasa penebusan. Tapi ada orang-orang yang mendengar Injil, tapi orang itu menolaknya. Dan kebenaran firman Tuhan, perjanjian itu tidak turun ke dalam hidupnya. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena orang itu menolak Injil yang diberitakan. Hal yang ilahi itu hal yang paling simpel. Hal yang ilahi itu seperti itu. Waktu Tuhan mau memberikan semuanya ke tengah-tengah kita, ada orang yang meresponinya dan ada orang yang menolaknya. Kadang nolak itu karena lagi ngamut, karena orang itu karena lagi capek, karena jiwa kita lagi capek, karena lagi ngantuk kayak hari ini habis joget tadi siang.
Tapi saudara, saya selalu berkata dan saya akan berkata seperti ini. Hidup kita boleh capek, kita boleh ngantuk, kita boleh nggak mood. Tapi hidup kita tidak pernah ditentukan oleh fisik yang capek. Hidup kita nggak pernah ditentukan oleh mood kita yang lagi nggak mood. Hidup kita nggak bisa ditentukan yang lagi ngantuk. Karena kita hidup oleh roh. Dan kita bukan hidup cuman berdasarkan jiwa kita. Jiwa boleh capek, fisik boleh capek. Tapi roh kita jauh lebih dahsyat dari apapun. Hari ini saudara, sebelum saya lanjut, biarkan roh kita beracara di tengah-tengah kita. Masih semangat? Masih semangat? Mari biarkan roh haus dan lapar itu beracara di tengah-tengah kita. Badan boleh capek, tubuh boleh ngantuk. Tapi hari ini kita praktek yang paling simpel. Roh kita diaktifkan, tidak bisa menentukan tubuh kita. Saudara, tapi waktu apapun yang nanti disampaikan, waktu saya sampaikan, siapapun hamba Tuhan yang sampaikan, hal yang maksudnya waktu hari ini aja, waktu saya sampaikan sesuatu, saudara tahu ini pewahyuan dari Tuhan. Dan di hatimu saya selalu diajarin, kalau saya seperti ini, Bev, saya selalu diajarin gini. Dulu itu, saya itu kalau tiap hari Sabtu ada kebaktian di Windu. Dan saudara sejujurnya kalau tiap kebaktian di Windu itu, dulu di Gatsu bahkan di Windu. Saya itu anak cucunya pendeta, cucunya Engkong. Saya itu kadang terlalu kenyang dengan namanya khotbah, saudara. Dan kebaktian. Setiap kali khotbah, kebaktian, akhirnya apa yang saya ituin, saya main PSP dulu atau Game Boy. Satu titik dibolehin, 2 titik dibolehin, 3 titik saya dipanggil sama Engkong. Bev, kamu kenapa sih kalau kebaktian main Game Boy? Terus saya bilang ke Engkong, Kong, aku tuh bosen dengerin kebaktian terus. Aku gak mau ikut kebaktian, mau main PS di rumah, gak boleh sama mama. Ini sekarang aku udah di sini main Game Boy, masa gak dibolehin sama Engkong? Terus Engkong bilang gini, Bev, kamu boleh main Game Boy. Waduh, tapi gak usah dipraktekin saudara ya. Ini buat saya aja waktu kecil soalnya. Bev, kamu boleh main Game Boy atau main PSP? Terus saya tanya, Kong, boleh Kong? Wah, saya tinggal bilang ke papa saya, Pak, tuh Engkong aja bilang boleh. Terus Engkong bilang gini, tapi waktu nanti ada firman Tuhan atau lagi penyembahan atau lagi kebaktian, lagi praise, apapun itu. Kalau tiba-tiba hatimu merasa berbeda, ada yang beda dalam hatimu, tutup Game Boy-mu, tangkap yang dari Tuhan. Itu saya masih kecil loh saudara. Dan kamu bilang gini, Bev, karena waktu lagi Tuhan lagi beracara apapun, itu lebih berharga dari hidup kita sendiri. Saya tanya, kenapa? Maksudnya gimana Kong? Maksudnya, waktu tiba-tiba disampaikan apapun dan hatimu bergetar. Kalau tiba-tiba Tuhan suruh sujud, Tuhan suruh berdiri, Tuhan suruh lari ke depan, Tuhan suruh apapun. Bahkan akhir-akhir saya tahu, bahkan di tengah pelayanan, kalau tiba-tiba Tuhan suruh itu, abaikan semuanya dan tangkap kairos Tuhan. Karena engkau bilang, karena kairos Tuhan belum tentu datang untuk yang kedua kali. Tuhan berkata, di firman Tuhan berkata, Esau menolak bahkan dengan mencucurkan air mata. Itu gak bisa datang untuk yang kedua kali. Saudara, tapi banyak dari kita itu bergerak berdasarkan emosi. Nah ini yang bahaya. Banyak dari kita bergerak berdasarkan emosi. Dan bukan dari firman Tuhan. Saudara gini, kita bisa ngelakuin apapun. Tapi kalau itu dari emosi itu gak akan bisa menghasilkan apapun. Contohnya gini, ini contohnya paling simpel gini. Tadi saya makan apapun. Ada makan buah, makan babi, makan apapun. Tapi hari itu di kitab pertama Adam dan Hawa dia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Habis itu firman Tuhan berkata dia mati. Walaupun yang mati bukan tubuhnya tapi yang mati rohnya. Tapi hari ini kita makan buah apapun kita gak mati bahkan makin sehat. Kenapa saudara? Apa yang membedakan itu? Apa yang membedakan itu? Simple. Yang membedakan itu karena di awal ada satu kata yang disebut firman Tuhan atau dibilang Tuhan berkata. Kita boleh makan apapun. Kalau Tuhan gak berkata apapun gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan gak berkata jangan. Saudara gini, kita boleh ngelakuin apapun di daging. Kalau itu gak pernah bersentuhan dengan firman Tuhan, itu tidak akan pernah menghasilkan yang di roh. Tapi saya mau bilang saat itu bersentuhan dengan firman Tuhan dan kita lakukan di daging, itu akan menghasilkan yang di roh. Kita boleh doling, kita boleh tuang tumen, kita boleh peperangan rohani, kita boleh lakukan apapun. Tapi kalau di awal
tidak ada kata Tuhan berkata atau Tuhan berfirman, tidak akan pernah bisa ngasilin di roh. Kita boleh kelilingin tembok Yeriko sekarang 50 kali, 100 kali dan tidak akan rubuh. Kenapa? Karena tidak ada kata Tuhan berkata, Tuhan berfirman. Hari ini saudara, waktu ada pesan Tuhan yang disampaikan dan saudara tahu itu Tuhan yang sedang berfirman lewat siapapun. Saya mau bilang itu Tuhan sedang beracara dan saudara tangkap itu di hati, ambil itu. Dan jangan biarkan kesempatan itu lewat. Karena tadi dibilangin Tuhan sedang mau mengosongkan surga. Dan membiarkan semua anak-anak-anak-anaknya. Kita semua menerima senjata yang sangat dahsyat di akhir dari akhir zaman. Saudara, ini ada pertanyaan, ada beberapa juga di Instagram. Saya coba bacain, saya coba jawab beberapa aja saudara ya. Karena abis itu saya mau lanjut firman. Saudara dikatakan seperti ini, oh ya thank you. Kobevis pernah gak ngalamin di mana Roh Kudus tidak berbicara sama sekali? Apa yang harus dilakukan? Saudara, sorry terlalu banyak, saya langsung baca aja. Tolong jelaskan cara memilih penjangkauan ke rumah-rumah. Semisal masuk ke rumah orang yang tentunya berbeda agama. Apa yang harus kita katakan untuk mempermudah? Oke, yang dua ini aja deh, nanti habis itu yang lain. Saudara gini, pernah gak? Pernah setiap kita. Bahkan kalau di Abraham aja, saya pernah baca satu kitab orang jujur. Itu bukan kitab yang wajib, tapi itu buat referensi aja. Di kitab itu katakan seperti ini, sejarah. Dalam selama beberapa tahun, surga itu hening suaranya dari Abraham. Sampai akhirnya Abraham mengangkat Ishak, baru surga bergetar. Dan saudara gini, Tuhan itu bahkan dari perjanjian lama ke perjanjian ada selang tahun di mana seakan-akan Tuhan diem. Kalau kita suka diajarin namanya El Olam. Seakan-akan Tuhan menyelubungkan wajahnya dan membuat kita itu ada berjarak sama Tuhan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kita harus revisi diri kita sendiri. Apakah kita hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu, percabulan, apapun itulah. Atau yang kedua kalau itu semua kita udah cek dan itu hati kita marah atau apa. Yang kedua sebenarnya yang tujuan utama Tuhan. Tujuannya apa sih? Karena Tuhan pingin untuk kita mengejar dia lebih dan lebih lagi. Saudara, saya contoh tadi saya lagi mainan sama Miel atau sama Judah lah. Kita lagi mainan, ada mainannya dia di sini. Iseng-iseng saya ambil mainannya, saya taruh deket saya taruh ke sini. Tujuannya buat apa sih saudara? Simple, biar Miel ngerangkak, ngambil mainannya. Tujuannya kemana sih? Ke saya. Dan kadang tanpa sadar, Tuhan pun seperti itu ke kita. Seakan-akan mainan kita, apapun itu seakan-akan diambil Tuhan, dijauhin. Atau sebenarnya tanpa sadar kita Miel dicolek-colek dan kita akan berusaha lari kejar-kejaran. Kenapa sih tujuannya buat apa sih? Biar kita mengejar dia lebih lagi. Dia itu Tuhan yang mau kita kejar dengan sangat dahsyat. Tapi banyak dari kita ngerasa puas. Nah ini yang bahaya. Kita mulai ngerasa puas dengan itu. Kathryn Kuhlman berkata seperti ini. Di tengah akhir dari KKR-nya dia bilang gini. Dia bilang waktu itu dia berdiri di Oral Roberts University. Di tengah hallnya gede banget dia bilang gini. Di YouTube ada dia bilang gini. Di tengah KKR-nya. Di awal dia bilang gini. Kalau saja saya bisa dan boleh satu persatu anak muda, anak waktu yang itu mahasiswa, satu persatu itu saya akan pegang kepalanya dan saya akan plototin matanya satu persatu. Dan dia bilang kenapa? Biar sekalian semua bisa tahu seberapa hunger and thirst, seberapa haus dan lapar saya akan Tuhan. Itu di akhir dari hidupnya. Dia bilang kemarin saya baru KKR. Dan orang berkata saya udah penuh, no. Bahkan pulang dari KKR, saya lebih haus lagi. Dan saya lebih lapar lagi akan dia. Dan kalau saja saya boleh pegang mata kalian, kepala kalian satu persatu saya pelototin, kalian lihat mata saya. Seberapa haus saya akan Tuhan. Dan Kathryn Kuhlman berkata, kita tidak akan pernah bisa dipakai Tuhan tanpa ada satu yang dibilang roh haus dan lapar akan Tuhan. Pengejaran kita akan Tuhan
Seakan-akan sesuatu yang gak mungkin. Tapi itu terjadi. Alkitab menunjukkan ada sangat banyak pahlawan iman yang bisa menangkap Tuhan. Saudara, ini hal yang hebat. Saya mau buka di sini aja. Contohnya siapa? Maria Magdalena. Bahkan Yesus mau ke surga aja, Tuhan harus mampir dulu. Bahkan firman Tuhan berkata, saya gak buka, firman Tuhan berkata, jangan peluk aku, jangan pegang aku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu harus ke surga ke Allah Bapa sebagai korban imam besar, sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Tapi dia meresikokan segalanya. Kenapa? Karena ada satu pelacur yang bisa menangkap hati Tuhan. Sesuatu yang seakan gak mungkin menangkap Tuhan. Tapi itu yang terjadi dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi. Akan selalu ada orang-orang yang bisa menangkap Tuhan di tengah pengejarannya yang sangat dahsyat. Apa orang itu spesial? No. Apa orang itu khusus? Bukan. Karena orang itu punya pengejaran yang lebih haus dan lebih lapar dibanding orang-orang sekitarnya. Saudara, hari ini sebelum lanjut apapun, maukah roh kita mengejar Tuhan lebih lagi? Apakah kita udah merasa capek di mil kedua? Apakah kita merasa udah penuh semuanya? Apakah kita merasa udah cukup semuanya? Maukah kita mengejar dalam penyembahan? Maukah kita mengejar dalam firman? Maukah kita mengejar dalam lawatan? Tapi masalahnya maukah kita mengejar dan mengejar lebih lagi. Seakan-akan sesuatu hal yang bodoh yang dunia pikir berkata ngapain kita mengejar Tuhan. Tapi hanya a lover, kalau saya boleh bilang, pecinta Tuhan. Yang pernah mengalami di jamah Tuhan. Dia akan selalu berkata, Tuhan, I don't care. Aku akan kejar engkau sampai kapanpun. Dan satu titik, aku akan dapatkan engkau. Bisa gak kita mendapatkan Tuhan? Firman Tuhan yang bilang bisa. Saya akan buka di... Saya karena sebenarnya gak mau. Ini ayatnya, kita buka sama-sama ya. Kidung Agung 7 ayat 5. Saudara, ini ayat yang sangat dahsyat. Makanya ayat per ayat kita baca karena itu sangat dahsyat. Kidung Agung 7 ayat 5, apa bisa tampilin? Boleh? Kidung Agung 7 ayat 5. Kidung Agung 7 ayat 5 dikatakan seperti ini. Saya baca aja ya. Kalau nggak bisa Kidung 7 ayat 5 gini. Kepalamu seperti bukit Karmel. Rambut kepalamu merah lembayung. Dan ini ayat yang sangat dahsyat saudara. Seorang raja tertawan dalam kepangnya. Firman Tuhan sendiri yang berkata, seorang raja tertawan dalam kepangnya. Kalau saya boleh terjemahin dalam bahasa Ibrani berkata seorang raja agung. Tertawan di dalam kelemahan kita, di dalam kekotoran kita, dalam sesuatu yang gak mungkin. Seorang raja bisa tertawan. Gak apa-apa dilanjut. Karena seorang raja memang bisa tertawan. Tapi ini hanya terjadi kepada satu generasi. Satu generasi itu gak terjadi semua. Karena gak banyak orang yang punya daya kuat, daya kejar. Daya juang, mengejar Tuhan lebih apapun. Hanya orang-orang yang punya daya juang mengejar Tuhan lebih dari apapun. Yang seakan-akan bisa menangkap hati Tuhan. Yang mengabaikan seluruh dunia. Itu firman Tuhan di Ibrani berkata dunia tidak pernah layak untuk kita. Ibrani berkata dunia tidak pernah layak untuk kita. Dan hanya untuk orang-orang khusus yang berani berkata dunia tidak pernah layak untuk kita. Dunia tawaran dunia apapun. Pahlawan-pahlawan iman berkata di Ibrani dunia tidak layak untuk kita. Dikejar-kejar ke lereng gunung. Kemanapun dunia tidak pernah layak untuk kita. Dan hanya orang-orang
yang bisa mengabaikan dunia dan semuanya. Dan mengejar Tuhan lebih dari apapun. Yang bisa menangkap hati Tuhan. Sampai ayatnya berkata seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Tapi hari ini, apakah kita salah satunya? Apakah kita salah satu orang yang mau mengabaikan semuanya dan berkata, Tuhan, aku tahu. Hari ini saudara, kalau saya boleh bilang ya, saya boleh sampaikan, bolehkah sebentar aja, paling seminggu, 2 minggu, paling mantap berapa bulan sih, abaikan semuanya. Dan kejar Tuhan lebih dari apapun. Kenapa sih kadang kita perlu pengasingan, saudara? Saya belajarin ya di setiap pahlawan iman, bahkan termasuk engkong. Semua hamba Tuhan yang mau jadi hamba, engkong lah salah satunya. Pak Daniel, siapapun lah, Pak Agung. Semua yang mau jadi hamba Tuhan, dahsyat dipakai Tuhan, mereka harus mengalami 2 fase dalam hidupnya. 1, puasa, karena untuk menekan daging. Yang kedua, pengasingan, untuk menekan jiwa. Kenapa sih? Karena waktu pengasingan, abaikan, tinggalkan dunia. Dan kejar Tuhan. Waktu kita meninggalkan dunia, orang akan berkata kita gila. Makanya saya suka lagu, walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Satu saat nanti pastikan terbukti kau pilihan terbaikku. Saudara, hari ini pengejaran kita ke Tuhan selalu ditertawakan oleh dunia. Selalu ditertawakan oleh sekitar. Orang berkata kita gila, orang berkata kita bodoh, orang berkata kita konyol. Tapi kita akan bilang, satu saat nanti, mungkin di surga itu baru terbukti. I don't care. Karena aku tahu, aku tetap akan mengejar Tuhanku berapapun harganya. Sesakit apapun. Catherine Kuhlman selalu berkata, Tuhan tidak pernah mencari bejana emas atau bejana perak. Tapi yang Tuhan cari, bejana tanah liat yang hancur, yang mau diberikan ke Tuhan. Hari ini masalahnya, maukah kita berikan itu ke Tuhan? Maukah kita berikan? Oh, banyak banget pertanyaannya. Saya loncat-loncat aja ya. Tolong dijelaskan penjangkauan ke rumah-rumah, masuk ke rumah yang mana? Kenapa kalau beda agama, gimana caranya? Simple saudara, buat penginjilan. Ini saya loncat ya, balik ke penginjilan kalau boleh. Efesus 2 ayat 8 dikatakan segini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10-nya karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Saudara, satu kali emak tuh bilang ke engkong. Waktu itu di penguburan saudaranya. Terus emak bilang gini, yang ini loh ada saudaraku belum percaya Tuhan. Kamu kan penginjil, kamu kan pendeta evangelis, injilin gih. Saudara tahu engkau ngomong apa ke emak? Engkau bilang gini, kalau Tuhan gak suruh bojai, engkau bilang gitu. Gak usah lah bojai. Emak bingung, loh kamu penginjil tapi ini kayak gini Tuhan gak suruh bojai. Engkau bilang nanti kalau Tuhan suruh, dia akan percaya sendiri karena bukan kehebatan kita. Besoknya datang ke penguburan lagi, tiba-tiba Tuhan bilang, datengin dia. Datengin kong. Baru ngomong satu kata ke saudaranya. Apalah Pak, siapa gitu. Dia tiba-tiba langsung nangis dan bilang, aku kemarin mimpi. Aku ke neraka, aku mau percaya Tuhan. Saudara, kita berusaha penginjilan, tapi itu semua bukan karena kehebatan kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saudara, kuncinya gimana nih buat penginjilan? Simple, doa, tanya Tuhan. Waktu mau menginjilkan siapapun, tanya Tuhan, Tuhan aku harus menginjil yang mana? Kepada yang mana? Sesusah apapun kalau Tuhan mau pasti bisa. Dan ayat selanjutnya bagus nih, ayat 10 dikatakan gini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini buatan Allah. Dan rencana Tuhan dari awal dunia ada dalam hidup kita. Makanya Pak Yusak selalu ngajarin gini. Setiap kali kita pagi doa, kita gak pernah lupa, selalu ada satu ucapan yang gak pernah lupa. Paksakan rencanamu yang sempurna jadi dalam hidupku. Hari ini sebenarnya satu persatu saudara, Tuhan udah punya rencana.
Tapi ada orang yang ngikutin rencana Tuhan. Ada orang yang ngikutin rencana pikiran sendiri. Nah, gimana caranya? Kita harus minta dipaksa sama Tuhan, saudara. Dan ini ayatnya bilang gini, supaya kita hidup dalamnya. Kok gimana sih kok buat kita ngelakuin sign and wonder? Ini kuncinya, saudara. Dia supaya hidup di dalamnya. Saudara gini, di Yohanes dikatakan gini, saya nggak buka ayatnya tapi saya ini aja. Supaya ia di dalamku dan aku di dalammu. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Kalau dia itu bukan cuma mau kita dalam dia dan kita dalam dia. Tapi dia mau kita dijadikan satu. Kalau saya boleh gambarin seperti warna biru sama warna merah. Akan jadi warna apa, saudara? Ungu. Digabungin jadi satu, kalau cat dikorek jadi satu. Dan mau dicedok satu aja dikit, warnanya gak berubah. Kenapa? Karena kita udah dijadikan satu. Dan kita sama Tuhan itu gitu. Kita dijadikan satu. Dan waktu kita dijadikan satu, itu gak bisa dipisahkan, saudara. Dan itu yang membuat kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Ini hebatnya. Tuhan datang ke dunia, menceritakan tentang Bapa di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Tuhan bilang ke kita, Bev, siapapun pakai namaku saat kamu melakukan apapun. Ini loh, dalam nama Yesus sembuh. Bahkan Tuhan berkata, aku gak bisa melakukan apapun di luar Bapa. Kenapa? Karena Tuhan dan Bapa itu satu. Seperti kita dengan Tuhan satu. Tuhan udah nunjukin contohnya. Tapi hebatnya Tuhan gini, Tuhan datang ke dunia dan Tuhan bilang, pakai namaku. Tapi hebatnya Tuhan Yesus balik ke surga, membawa nama kita satu persatu ke hadapan Bapa. Ini loh Bevis, Bapak, ini loh, dia orang yang hebat. Dan waktu kita dan Tuhan satu, apapun tidak akan ada yang tidak bisa kita lakukan. Itu makanya firman Tuhan berkata, buat apa aku khawatir? Tak usah aku khawatir, tak usah aku bimbang. Allah besertaku, tak usah aku khawatir. Kita mau ngadepin apapun, masalah apapun, gak usah khawatir. Tadi saya ngobrol, saham lah, apalah, jatuh bangun. Kita gak perlu khawatir. Kenapa? Bukan karena hebatan kita. Karena Tuhan dan kita jadi satu. Dan yang lebih hebatnya lagi, saudara, waktu kita jadi satu, kita datang ke hadirat Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Orang lain, mereka cuma bilang, Bev, apapun lah, perjanjian lama mereka datang cuma bisa setahun sekali. Tapi hari ini kita bisa datang setiap kali ke hadirat Bapa. Bukan karena kehebatan kita, karena setiap kali kita datang Tuhan melihat Bapa. Bapa melihat Yesus di tengah-tengah kita. Dan itu kita bisa datang ke hadirat Bapa. Saudara udah jam 6:30. Saya mau sebenarnya saya ada siapin PPT. Lanjut jangan, saudara? Lanjut? Gak apa-apa, udah jam 6:30? Oke, kita buka PPT. Tadi saya udah nyiapin ini, saudara. Tapi saya sharing dengan sangat cepat. Dan saya mau bilang ini yang Tuhan rencanakan di tengah-tengah kita. Saudara gini, dalam hidup kita, dalam perjanjian, kemarin itu sejujurnya saya ngomong fair. Di window itu baru ada tabut Tuhan. Dan Tuhan bilang setiap hari kita ada doa tabut. Dan setiap hari kita ada doa tabut jam 5 pagi. Ada yang rajin, ada yang gak rajin. Kalau saya sama Limbong otomatis harus rajin. Karena kita tinggal di window. Jadi kalau gak doa itu ngerasanya gimana gitu ya. Mau ngantuk juga. Kalau Kohau bisa bolong-bolong. Karena Kohau gak tinggal di window. Jenny juga bisa bolong-bolong. Tapi yang lain ada yang rajin, ada yang bolong-bolong. Pribadi demi pribadi. Salah gak? Enggak. Nggak apa-apa, mau nggak bolong-bolong nggak apa-apa, karena pribadi demi pribadi. Tapi ini yang dapat, saudara, ada 3 rumah tabut Tuhan, hadirat Tuhan. Karena tabut itu melambangkan manifestasi ilahi, hadirat Tuhan. Pertama itu zaman Musa, saya nggak buka ayat sepertinya. Pertama itu zaman Musa. Dan di zaman Musa itu, tabut Tuhan itu sangat dahsyat. Mana turun, semua turun. Tiang awan dan tiang api, tapi itu bersifat seperti kemah. Pindah, pas dipindah semua dicabut. Ratoknya dicabut, apa dicabut, dikulung, jalan lagi, digulung, jalan lagi. Nah, setelah Musa meninggal, gak sampai tanah Kanaan, dilanjutkan oleh Yosua. Tapi konyolnya,
Musa itu dan Yosua itu akhirnya menaruh tabut Tuhan di bukit Gibeon. Dan saudara, ini yang terjadi. Di bukit Gibeon itu selama puluhan tahun, tabut Tuhan ditaruh di bukit Gibeon, satu bukit. Dan firman Tuhan dikatakan seperti ini. Di bukit Gibeon itu, supaya pagi dan petang dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah. Supaya dikerjakan segala yang tertulis di dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel di bukit Gibeon. Pagi dan petang, ngangkat persembahan, ngangkat korban. Tapi saudara, ini yang terjadi anehnya. Di bukit Gibeon, setelah Musa meninggal, tidak terjadi manifestasi Tuhan, mujizat Tuhan apapun di bukit Gibeon. Apa kita mengejar manifestasi Tuhan? Enggak. Tapi manifestasi Tuhan itu salah satu bukti penyertaan Tuhan. Dan ini yang terjadi, tidak terjadi apapun. Dia melakukan Taurat. Saudara gini, kita ini boleh belajar Taurat, firman Tuhan. Tapi kalau kita cuma pelajarin Taurat dengan otak kita, ini yang terjadi. Tidak akan terjadi manifestasi Tuhan. Tapi penting gak Taurat? Penting. Firman Tuhan penting gak? Penting. Tapi kalau orang cuma fokus ke firman Tuhan dan tidak dengan hati, tapi dengan otak, tidak terjadi apa-apa. Lanjut, slide kedua aja. Nancuklah ke Tabernacle of David, kemah Daud yang hari ini terkenal. Saudara, di kemah Daud itu tidak ada pelataran, tidak ada ruang kudus, langsung ruang maha kudus. Jadi langsung tabut Tuhan kasih tirai. Jadi demikian tabut Daud nyembah, dibuka, oh hadirat Tuhan. Itu melambangkan apa? Melambangkan seperti kita. Melambangkan karismatik, melambangkan semua, oh keintiman. Tapi ini kelemahan orang keintiman. Orang yang merasa intim dengan Tuhan, orang yang menggunakan haus dan lapar perlu gak perlu. Tapi biasanya dia mengabaikan firman Tuhan. Contohnya kapan? Contohnya Daud. Hari itu Daud jalan, dia suruh lembu yang bawa tabut. Dan saudara, apa yang terjadi? Untuk beberapa langkah Tuhan mengizinkan tabut itu dibawa. Tapi untuk satu titik Tuhan berkata, nak, satu titik. Bukan kamu yang mengatur aku, tapi Tuhan yang mengatur kita. Untuk satu titik Tuhan harus membiarkan roh Tuhan menyambar utak dan selesai. Dan ini yang terjadi. Tabut Tuhan akhirnya dibawa dan Daud bertobat. Daud perlu imam yang menggotong sesuai Taurat dan firman Tuhan. Saudara gini, kita boleh punya haus dan lapar seperti Daud, boleh gak? Bagus, dan itu perlu, kalau enggak akan ada manifestasi. Tapi kita juga perlu firman Tuhan. Nah, banyak dari kita itu, kita haus dan lapar. Kita lupa namanya firman Tuhan, hukum roh. Nah, ini terjadi itu akhirnya Daud sadar. Dan setiap 6 langkah ada 2 lembu yang dibunuh berat, 2 lembu dibunuh berat, 2 lembu dibunuh. Tapi lanjutlah, inilah manifestasi ilahi yang Tuhan mau di tengah-tengah kita. Tabernacle of Salomo. Masuklah ke Tabernacle Salomo di 2 Tawarikh, Tabernacle Salomo ya. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri. Saudara, ini yang terjadi. Saudara, ini yang waktu saya doa, Tuhan berkata, nak, akan ada kemuliaan yang sangat dahsyat yang pernah terjadi di Tabernacle of Salomo Kabot akan terjadi di zaman kita, bahkan lebih dahsyat lagi. Tapi ini yang terjadi, saudara. Kita perlu tadi yang pertama haus dan lapar. Dan saya berdoa biar roh haus dan lapar pengejaran akan Tuhan tetap ada. Tapi yang terjadi, tapi di zaman Salomo menggabungkan haus dan lapar. Dan pintarnya dia menggabungkan juga firman Allah. Firman Tuhan berkata, saya gak buka aja di 2 Tawarikh 5 di sebelumnya. Di ayat sebelumnya dibilang gini, sampai korban tidak terhitung banyaknya. Jarak dari bukit Gibeon ke bukit Sion itu jauh. Tapi dari Daud ke Salomo itu jaraknya gak sampai 1 kilo. Itu dekat banget. Tapi kalau dulu zaman Daud, dia perlu 6 langkah korban dibunuh. Zaman Salomo, untuk kemuliaan ilahi bisa turun, kita gak perlu 1 langkah pun, korban mulai dibunuh. Korban mulai dibunuh. Dan kemuliaan Tuhan itu dicurahkan dahsyat. Saudara, arti kemuliaan itu selalu bersama dengan namanya darah atau korban. Tapi hari ini, adakah kita yang mau mengangkat korban? Dan firman Tuhan berkata, sehingga imam-imam kebaktian itu tidak bertahan berdiri, karena ini di sini muncullah kata kabot.
kabut. Kabut itu muncul kapan? Ketika setiap jemaat dan setiap kita semua dari ujung sampai ujung nggak pernah berpikir kebaktian itu cuma tanggung jawab pengkhotbah, nggak pernah berpikir kebaktian itu cuma tanggung jawab WL, nggak pernah berpikir tanggung jawab kebaktian itu tanggung jawab pelayan. Tapi ketika kita semua mau menyatukan hati dan berkata kebaktian adalah tanggung jawab kita semua, dan kita semua sepakat satu persatu mau mengangkat korban kita di hadapan Tuhan. Dan waktu itu diangkat di hadapan Tuhan, disitulah kabut Tuhan diturunkan di tengah-tengah kita. Dan dicurahkan dengan sangat dahsyat. Tapi pertanyaannya, adakah yang mau mengangkat korban di tengah-tengah kita? Sebentar kita akan doa dan nyembah Tuhan. Tapi saudara, percayalah, kalau saudara cuma berpikir ini kebaktian seperti pada umumnya, itu tidak akan pernah terjadi apa-apa. Tapi ketika hatimu dan hati saya dan kita semua sepakat bersatu berkata, aku mau angkat korban hidupku seperti zaman Salomo, di mana tabut Tuhan saat melangkah, satu langkah pun darah dicurahkan sampai tidak terhitung banyaknya. Disitulah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Saudara, satu ayat terakhir boleh buka di Ibrani Sauh. Saya lupa ayat mana, bentar. Atau ini aja dulu lah, kita buka di ini aja dulu, Ibrani 11 ayat 35, saudara. Ini yang terjadi buat setiap pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 35. Ayat 37 lah, langsung aja. Ini tentang pahlawan iman. Dikatakan gini, mereka dilempari gergaji, dibunuh dengan pedang, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Ayat 38 dikatakan seperti ini, dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Kok apa berarti Bevis bilang kalau ikut Tuhan? Enggak. Tapi ada satu fase di setiap pahlawan iman yang mengejar hati Tuhan lebih dari apapun. Fase ini dia akan berkata dunia tidak layak. Dan dunia tidak pernah bisa menggantikan cinta kekekalan yang Tuhan surga berikan di tengah-tengah kita. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kesempurnaan. Saudara, tapi firman Tuhan di Yohanes berkata, Bapa di surga, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan dia menyiapkan untuk saudara dan untuk saya. Saudara, Tuhan mau bilang gini, satu titik di tengah pengejaran kita akan Tuhan. Saudara, berapa dari saudara kita pernah mengalami namanya cinta mula-mula. Dan waktu kita mengalami cinta mula-mula itu, kita mengabaikan dunia dan sekitarnya. Kita bilang, aku gak peduli sama dunia ini. Waktu kita mengalami cinta mula-mula, rasa itu kita gak pernah bisa lupa, saudara. Kita air mata mulai mengalir, kita abaikan semuanya. Ada yang main gitar sampai seakan-akan saya pernah ceritain, Bev, aku main gitar sampai darah keluar pun aku gak peduli. Aku ketinggalan bus, aku ketinggalan angkot, aku ketinggalan apapun gak peduli. Seakan kebaktian udah beres, gedung mau dimatiin, aku masih sujud tersungkur di tempat itu. Bukan karena pengkhotbahnya, bukan karena pembawa acaranya. Just simple, karena roh Tuhan menjamah kita. Dan kita mengalami yang namanya cinta mula-mula itu. Dan waktu kita mengalami cinta mula-mula itu, seperti firman Tuhan katakan, dunia tidak layak untuk kita. Dunia tidak pernah layak untuk kita. Kita abaikan semuanya. Tapi firman Tuhan berkata, kejatuhan Lucifer karena kehilangan cinta mula-mula. Itu makanya saudara, hari ini masihkah ada cinta mula-mula itu lagi? Dan kalau ada atau tinggal sedikit, Bev, mari angkat itu sama-sama. Boleh Sauh. Pengharapan itu seperti Sauh. Saya kalau wah, thank you. Ibrani 6, ini saudara, ini habis itu kita nyembah Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat ini, habis itu kita mulai nyembah Tuhan. Ibrani 6, ayat berapa? 19. Saya buka dari ayat 17 aja, Ibrani 6 ayat 17 kalau boleh. Karena itu,
untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ini yang kita selalu angkat, perjanjian. Kita di Bahtera kita selalu bilang perjanjian, covenant. Dan ini perjanjian ini yang Tuhan mau cerahkan tengah-tengah kita. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan. Nah ini saudara, di ayat 18 ya, boleh dibuka, Ibrani 6 ayat 18. Kita yang mencari perlindungan, ini dibilang, beroleh dorongan yang kuat. Ibrani 6 ayat 18. Beroleh dorongan yang kuat, ayat 18. Beroleh dorongan yang kuat. Nah ini boleh. Beroleh dorongan yang kuat. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara gini, ini sebelum saya lanjut nanti ayat selanjutnya, saudara gini. Waktu kita nyembah Tuhan, ini waktu saya nyampein firman, saya yakin dengan sangat di dalam hati saudara ada dorongan ilahi di tengah-tengah kita. Saudara, kenapa sih orang bisa datang lari altar call? Kenapa sih orang bisa datang bertobat? Apa karena pengkhotbahnya jago ngomong? Enggak. Karena ada dorongan ilahi yang Tuhan taruh di tengah-tengah kita. Dan dorongan ilahi itu lagi Tuhan curahkan di tengah-tengah kita. Saya tahu dengan sangat, saya sedang lihat dengan mata saudara, ada hati yang berapi-api di tengah-tengah ini. Saudara sedang sangat berapi-api dan saudara berkata ada dorongan. Dan itu dorongan itu karena urapan saya, enggak. Karena ada dorongan ilahi yang pure dari Tuhan yang sedang mendorong hati saudara dan hati saya tengah-tengah ini. Dorongan yang kuat. Tapi kita gak akan berhenti sampai dorongan. Ini yang Tuhan dan firman Tuhan ajarkan. Ini nih, firman Tuhan dikombin dengan dorongan dan haus dan lapar. Ini akan terjadi, ini yang akan terjadi. Untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Saudara gini, sebelum nanti ayat 19 aja, saudara gini. Setelah kita menerima dorongan itu, detik ini kita menerima dorongan itu. Setelah kita menerima, saudara gak datang jauh-jauh dari kota-kota yang jauh cuma untuk ikut kebaktian dan pulang. No, kita datang ke tempat ini untuk menerima sesuatu yang ilahi. Dan hari ini yang ilahi Tuhan lagi tunjukkan ke tengah-tengah kita, ini jalannya. Tuhan lagi nunjukkan dorongan ilahi itu di hati saudara dan di hati saya. Saya sedang khotbah, tapi saya semangat. Bukan karena saya mau semangat, saya ngantuk. Tapi ada dorongan ilahi. Dan saudara, dorongan ilahi itu setelah dibilang gitu, yang kuat, yang menjangkau pengharapan di depan kita. Saudara, apa yang terjadi setelah dorongan itu? Ini yang terjadi, angkat pengharapan. Hari ini, kalau saya boleh tanya, saudara boleh jawab di hatimu. Apa yang menjadi pengharapanmu detik ini? Apa yang menjadi pengharapan kita detik ini? Dan kalau saya boleh bilang, mari abaikan semua pengharapan kita tentang dunia, tentang jodoh, tentang kerjaan, tentang bisnis, tentang apapun. Mari anggaplah saudara sekarang seperti orang yang pengasingan, yang datang ke Tuhan, mengasingkan diri, mengasingkan dunia. Karena firman berkata dunia tidak layak untuk kita. Dan detik ini, bolehkah kita satukan pengharapan kita? Tapi yang mau saya tanyakan sebelum saya lanjut, apa yang menjadi pengharapanmu? Ada yang berharap tentang pacar, ada yang berharap tentang kerjaan. Hari ini abaikan semua. Dan biarkan satukan pengharapan kita hanya mengejar Tuhan yang ilahi, kekekalan lebih dari apapun. Detik ini saya mohon semua saudara, buat saudara yang masih mau di tempat ini, sebelum 15 menit lagi kita tutup kebaktian ini, bolehkah saya mohon satukan pengharapan kita. Tapi bolehkah kita hanya berharap akan yang ilahi, mengejar Tuhan dan semuanya, kerajaannya, kekekalannya, perjanjiannya lebih daripada yang dunia pernah tawarkan. Kok tapi aku lagi bikin dunia, abaikan. Kok aku lagi utang, abaikan. Kok anakku gimana, abaikan. Engkau selalu ngajarin waktu datang ke Tuhan, jangan pernah angkat masalahmu, cari wajahnya dulu. Dan hari ini kita lagi mencari wajahnya. Tuhan bertanya apa yang kau mau. Tuhan bertanya sama Musa, apa yang kau mau? Dan hebatnya jawaban Musa. Musa berkata seperti ini, Tuhan, I want see your glory. Aku mau melihat kemuliaanmu. Aku mau melihat kabutmu.
Dan Tuhan menjawab doa Musa. Karena Musa punya pengharapan. Hari ini pun saat Tuhan bertanya, apa yang kau mau, Batra? Bolehkah kita jawab, Tuhan, aku mau kemuliaan-Mu lebih dari apapun. Aku mau yang ilahi lebih dari apapun. Seperti Kidung Agung berkata, seorang raja tertawan dalam kepangnya. Hari ini bolehkah kami mengejar raja kita? Dan kita akan melihat seorang raja tertawan, tertangkap dalam pengejaran. Saya tutup dengan ayat terakhir, kita sembah Tuhan. Karena pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang telah dilabuhkan sampai ke dalam tabir. Tabir apa sih? Tabir ruang Maha Kudus. Gimana caranya kita bisa bawa satu penyembahan ke ruang Maha Kudus? Simple. Ketika semua orang di sini, detik ini, mengabaikan pengharapannya tentang dunia. Dan satukan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, hadiratnya yang ilahi. Dan waktu kita satukan jangkar sauh kita tancapkan ke dalam ruang Maha Kudus. Itu akan menjadi sauh yang kuat, yang membawa kita masuk ke ruang Maha Kudus, mengabaikan yang lain. Dan detik itu tanpa kita sadari, kita akan melihat kabut Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kita. Itu bukan cuma kata-kata belaka, itu juga bukan cuma kata-kata mimpi, tapi dalam sekian waktu sebentar lagi kita akan merasakan yang ilahi di tengah-tengah kita. Tapi gimana terjadinya? Hanya ketika kita satukan pengharapan kita, mengejar yang ilahi detik ini, sekarang ini. Mari kita sembah Dia.